juringnya ini sektor, sedangkan lintasan tracknya ini adalah disk track. Ya. Lebih detailnya seperti ini, ya, gambarnya seperti ini. Suara saya kedengaran jelas ya? Terdengar, Pak. Oke. Jadi ini gambarannya ya, hard disk. Hard disk itu punya banyak piringan ya. Ada yang piringan sedikit dan ada yang banyak. Ini contoh hard disk yang piringannya banyak. Jadi dia ada headnya itu bisa lebih dari satu sesuai piringannya. Ya kalau piringannya satu ya disk headnya juga satu. Seperti lintasan dari orang lari ya, pelari itu ada track ya, ini ada track. Sedangkan blok-blok juringnya ini kita sebut sebagai sektor. Secara keseluruhan ini disebut sebagai silinder. Ya, silindernya bisa banyak atau silinder ini kita sebut sebagai plate ya, plate atau piringan silinder. Ini kalau hard disk itu dibuka isinya seperti ini. Hard disk ini masih mekanis ya, masih mekanis sehingga ada kelemahannya yaitu umur ya. Hard disk yang murah itu 5 tahun biasanya sudah mulai melambat ya. Kecuali kalau hard disk enterprise. Hard disk enterprise itu harganya juga lebih mahal. Ya, hard disk ada kelas-kelasnya sendiri. Kalau Seagate itu ada Seagate ES, Barakuda dan seterusnya ya. Kalau WD biasanya ada yang merah, hijau, terus ada yang kuning dan ada yang biru kalau nggak salah ya. Biasanya ada hard disk itu yang kelasnya untuk CCTV ya, untuk server, untuk PC dan seterusnya. Namun saat ini mulai dikurangi penggunaannya. Kita bahas dari jenis storage yaitu host attached storage. Berarti ini penyimpanan yang langsung di-attach. Berarti langsung ditancapkan di PC-nya ya. Karena ada yang tidak ditancapkan di PC-nya, ada namanya NAS, Network Address Storage. Jadi dia diletakkan di luar ya. Kalau yang kita bahas sekarang ini adalah host attached storage ya, yang benar-benar nancep di komputer kita. Pengasahan storage melalui port I/O lokal. Jadi host storage ini, hash storage ini dia menggunakan port yang lokal, ya, yang nancep di lokal. Berdasarkan port koneksi HDD dibagi menjadi ada ID, ya, yang zaman dulu. ID integrated drive elektronik biasanya pakai PATA ya, paralel kabel pita. Terus ada ATA, ada SATA, ada SCSI ya, ada SCSI. Saat ini yang masih digunakan SATA ya. Kalau ATA, ID dan sebagainya ini sudah mulai ditinggalkan. SCSI juga digunakan tetapi untuk server. SCSI ini masih digunakan. Jadi yang masih digunakan itu ini sama ini. SATA hanya digunakan untuk HDD sama SSD ya. Kalau ini untuk server. Sedangkan ATA ini sudah mulai ditinggalkan karena sudah teknologi lama. Ini contoh ya yang pakai ID. Nah, ini colokannya agak banyak. Biasanya pakai kabel floppy ya. Terus ini juga ada ATA. Terus ini SATA. Ini SATA, terus ini SCSI. Dan yang baru ada NVMe ya, yang modelnya kayak memori. Bedanya kalau NVMe itu slotnya di sini ya, portnya di sini. Kalau memori kan di sini, agak memanjang gitu ya kalau memori. Jadi secara bentuk mirip, ya, tapi colokannya banyak memori. Kalau memori itu giginya itu lebih banyak di sini biasanya. Nah itu perbedaannya. Sekilas memang sama, sekilas memang kelihatan sama. Dan ukurannya lebih kecil ya. Kalau NVMe lebih kecil ya dibandingkan memori yang umum. SSD, sekarang SSD ya. SSD ini sudah tidak menggunakan mekanik seperti hard disk tadi.
Jadi umurnya lebih panjang, ya, umurnya lebih panjang. Ada yang SATA, ini SATA 2,5 inci ya. Ada NVMe, kalau NVMe itu ini lubangnya satu ya, ininya satu. Terus ada yang M2 SATA, ini sama dengan ini, cuma model colokannya ngikuti M2 ya. Nah, ini ada dua, jadi colokannya ada dua. Ini apa? Giginya lubangnya dua. Terus ada M SATA. M SATA ini awal-awal SSD keluar dulu itu pakai M SATA, namun saat ini sudah mulai ditinggalkan. Zaman dulu generasi ultrabook yang Intel generasi 2 dan 3 itu biasanya pakai M SATA ya. Namun saat ini sudah ganti SSD pun mulai ditinggalkan saat ini. Yang ada NVMe ya. Nanti kita bahas NVMe pun generasinya banyak saat ini. Ini jenisnya ATA ya, pakai kabel pita, mungkin ada yang pernah ngalami ya, yang pernah bongkar komputer ya. Terus ini ada yang SATA, lebih kecil. Dia pakai serial ya, kabelnya lebih kecil. Karena dia pakai serial. Kalau ini pakai paralel. Jadi kabelnya ini banyak. Ini kabel pita ini pinnya banyak sekali ya. Nah, harddisk sendiri ada ukuran yang besar ya. Ini adalah 3,5 inci yang besar itu. Terus ada yang kecil yang biasa dipakai laptop, dan server saat ini juga menggunakan rata-rata menggunakan SATA. Sorry, 2,5 ya. Ini yang 2,5 ya. Ini yang 2,5 inci, ini yang 3 inci. Nah, ini bedanya adalah SSD sama harddisk ya. Kalau harddisk itu mekanik, jadi dia menggunakan perekaman seperti CD-ROM ya. Cuma kalau CD-ROM kan bisa diambil, ditaruh lagi, diambil, taruh lagi. Kalau harddisk ini permanen ya. Jadi ini ada piringan dan dijaga memang kebersihannya lebih steril ya. Kalau CD-ROM itu rawan rusak karena ya sering dikeluarkan dan dimasukkan ya. Dia mekanik, namanya mekanik ya, kalau sering dipakai nanti lama-lama aus sehingga kesannya komputer kita menjadi lambat ya. Meskipun nggak aus pun lambat ya. Kalau zaman sekarang pakai Windows 10, kalau Anda pakai harddisk itu pasti lambat. Apalagi kalau sudah berumur ya, pasti terasa lambat sekali. Karena dia ada umur, motornya ini bisa rusak ya. Seringkali teman-teman itu kehilangan data gara-gara harddisknya rusak ya. Rusaknya itu bukan karena bad sector, tetapi benar-benar motornya itu sudah rusak, IC-nya sudah rusak sehingga tidak bisa membaca lagi. Tetapi kalau SSD itu dia menggunakan konsep pakai chip ya, pakai chip. Bedanya dengan memori, kalau memori itu listrik dimatikan dia hilang ya, volatil. Tetapi kalau storage-nya SSD ini listrik mati dia tetap bisa menyimpan. Yang jelas dia lebih cepat ya, tidak ada guncangan ya, tidak ada noise, tidak berisik ya. Kalau harddisk itu bisa berisik, krek gitu ya. Terus lebih hemat daya. Pasti laptop yang menggunakan SSD lebih hemat dibandingkan yang menggunakan harddisk. Sehingga laptop bisa ada yang bertahan sampai 20 jam. Yang mahal-mahal itu yang Evo ya, bersertifikat Evo, ada yang bisa sampai 20 jam. Jadi nanti ke depannya laptop itu seperti handphone, nggak perlu dimatikan dan umurnya juga bisa panjang ya. Jadi Anda ke kampus ngecas di rumah, nggak perlu bawa charger, nanti bisa bertahan 1 hari ya. Cheaper per gigabyte ini lebih murah ya. Saat ini kalau harddisk itu lebih murah ya. Terus bisa dalam ukuran besar ya.
Sekarang yang dijual di pasaran itu ada yang sampai 8 tera ya, 8 tera dan seterusnya. Namun dalam perkembangannya SSD pun sekarang sudah banyak yang besar, tapi harganya mahal ya. Ya, karena SSD ini berkembang terus, yang dulunya mahal sekarang mulai murah, dan yang ini mulai dihentikan, produksinya mulai dihentikan. Ya, lama kelamaan nanti SSD ini lebih murah ya, jadi bisa berbalik posisi. Kenapa teknologi itu mahal? Karena memang baru dan permintaannya masih belum banyak. Ya. Kalau permintaan produksinya sudah banyak, maka otomatis nanti akan menjadi murah. Ya, ini perbandingannya ya. Ini SSD yang pakai SATA ya. Ini SSD yang pakai SATA. Ukurannya sama biasanya ya, yang pakai 2,5 inci. Nah, ini salah satu contoh produk aja ya perbandingannya. Kalau harddisk biasa, bentar. Ini speednya masih kecil ya ini. Yang baru itu ini sampai 550 ya. Tapi SSD ini ada mentoknya sekarang ya. SSD itu ada mentoknya. Mentok itu di 600 Mbps. Tetapi kenyataan di lapak pasaran yang paling tinggi ada 550 Mbps. Jadi mentok. Jadi SSD ini bagus, sudah sampai 600 ini, tetapi ada mentoknya ya. Kalau hard disk itu speednya ya 80 sampai 100 Mbps. Yang enterprise itu yang paling cepat itu cuma 180 Mbps. Itu hard disk. Jadi hard disk ini mentok kecepatannya. Makanya SSD ini lebih cepat daripada hard disk, menggantikan, namun teknologinya sudah mentok sehingga digantikan NVMe. Yang baru NVMe. Teorinya ya bisa sampai 32 Gbps. Ya, jauh lebih tinggi ya dibandingkan SSD dan hard disk. Nanti saya tunjukkan, kita lihat di Tokopedia ya. Di Tokopedia itu NVMe sekarang itu banyak jenisnya ya, yang dijual banyak jenisnya. Ini teknologi SATA ya. SATA itu yang dipakai di hard disk sama SSD ya. Sedangkan yang PCIe dipakai di NVMe. Ini yang teknologi baru. Nah, SATA 1 cuma 150, SATA 2 300 Mbps, dan mentok di SATA 3 ini 600 Mbps, sehingga teknologinya ini mentok ya, mentok. Terus kita lihat PCIe 500 Mbps, sekarang itu generasi yang keempat ya, sampai 200 Mbps ya. 2000 Mbps. Jadi PCIe ini teknologinya berkembang terus ya. Teknologi PCIe mungkin kecepatan hingga 2 giga tiap jalur ya, tiap jalur. Padahal jalurnya bisa di PCIe itu kan ada yang 3x4, ada yang 4x4, yang terbaru 4x4 ya. Perlu diingat bahwa bandwidth PCIe dapat diinginkan hingga 16 jalur, sampai 16 jalur ya, untuk tiap perangkatnya. Pada PCIe 4x16 ya. Sehingga secara teori PCIe mampu mentransfer data ya, ini teorinya itu bisa sampai 32 Gbps. Jauh lebih cepat dibandingkan SATA 3 yang hanya mampu mencapai 600 Mbps. Dengan menggunakan PCIe ini, SSD NVMe dapat memaksimalkan potensinya. Drive NVMe dapat mencapai kecepatan write 3500 Mbps, dan sekarang laptop yang terbaru sampai ada yang 7000 ya, dua kalinya 7000 Mbps. Sementara itu, sebagian besar data SSD SATA memiliki kecepatan read and write adalah 500 sampai 550. Tampak bahwa SSD NVMe lebih cepat 7 kali lipat daripada SSD SATA. Bahkan bisa lebih ya. Karena NVMe ini berkembang terus.
Oke, saya tunjukkan dulu di pasaran ya NVMe. Saya kecilkan dulu. Kita lihat Tokopedia ya. Tokopedia. NVMe. Oh, sorry. Nah, di pasaran seperti miliknya Adata ini ada yang light, ya, ada yang light. Ini yang light, ini harganya lebih murah ya. Jadi jangan cuma lihat giganya saja ya. Yang light sama pro itu harganya beda. Yang pro itu kecepatannya bisa sampai 3.500 ya. Yang light ini speednya cuma segini ya. Tapi jauh lebih cepat dibandingkan SSD sih ya. Ini speednya yang light ya. Kita lihat yang pro. Yang pro ini kan 780 ya. Sekarang kita lihat NVMe Adata Pro ya. NVMe Adata Pro. Yang Pro 512. Kita lihat yang Pro. Nah, ini contoh yang Pro ya. Memang nggak 2 kali sih harganya, tapi lebih mahal. Ada yang XPG ya, ada yang XPG di atasnya lagi. Ini yang Pro, ini yang Light, ini yang Pro ya, yang Pro speednya beda. Speednya sebentar, speednya kita lihat ini ya, speednya lebih tinggi. Sekarang kita lihat yang Adata SPG. Speednya sama sih speednya ya, cuma harganya lebih mahal. Nggak tahu dia mungkin pendinginannya atau gimana gitu ya yang lebih bagus. Tapi ada juga yang sampai 7.000. Tapi ada kelihatannya nggak sampai 7.000. Ada yang miliknya Samsung kalau nggak salah. Itu yang sampai 7.000 ya. Samsung. Kita lihat teknologinya Samsung. NVMe Samsung ya. Samsung terbaru. Kita lihat speednya. Ini sama masih ya segini. Tapi ada yang lebih cepat. Kemarin saya pernah lihat itu milik Samsung atau merek lain ya. Nah ini ya. Ini sampai 7.000 ya. Sampai 7.000 ya. Memang harganya beda. Yang Pro. Nah itu yang di pasaran. Pak, kalau saya punya laptop support NVMe, bisa nggak saya pasang yang baru ini 7.000? Belum tentu ya. Karena teknologi PCIe-nya laptop itu beda-beda. Yang terbaru ini yang 7.000 ini harus yang PCIe versi 4 ya, PCIe versi 4. Kalau nggak versi 4 bisa dipasang ya. Bisa dipasang tapi speednya turun ya. Karena rata-rata laptop-laptop yang bukan yang terbaru banget itu rata-rata PCIe 3. Ini PCIe 3. Tapi yang terbaru itu adalah PCIe 4. Seperti itu. Bisa dipasang cuma speednya nggak maksimal. Itu kira-kira terkait dengan NVMe. Sekarang kita lanjutkan materinya lagi ya. Tadi yang kita bahas itu adalah hash ya. Hash itu host attached storage. Sekarang kita bahas yang NAS. NAS, network attached storage. Jadi komputer itu harddisknya ada di jaringan, tidak disimpan di lokal tetapi di jaringan ya.
Jadi kalau umpamanya di perusahaan-perusahaan itu rata-rata kebanyakan menggunakan NAS. Kalau di laptop penggunaan pribadi ya rata-rata pakai HASH ya, host read storage. Kenapa perusahaan memilih NAS? Karena mereka mudah untuk mengupgrade kapasitas ya. Jadi seorang admin jaringan itu menambah kapasitas hard disk itu tidak perlu masang di komputer PC masing-masing, tapi cukup di satu server ya, satu server NAS. Dan enaknya bisa berbagi penyimpanan ya, satu server bisa digunakan oleh banyak PC. Ini kelebihannya dari NAS. Jadi NAS ini adalah sebuah sistem penyimpanan yang mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk diakses dari jauh atau melalui remote ya, melalui jaringan. Klien mengakses NAS melalui protokol RPC ya, Remote Procedure Call, seperti protokol NFS untuk Unix atau CIFS untuk Windows. Unit NAS biasanya diimplementasikan sebagai sebuah RAID array dengan software yang mengimplementasikan interface RPC. Apa itu RAID? Nanti kita jelaskan di belakang ya. NAS berfungsi sebagai storage dalam jaringan serasa hash. Jadi itu disimpan di jaringan, tetapi Anda nanti bisa melihatnya di Explorer Anda ya, seperti drive Anda gitu ya. ISCSI atau SCSI ya, biasanya orang bacanya SCSI ya, tapi tulisannya ISCSI. Adalah protokol NAS terbaru. Protokol ini menggunakan protokol IP network untuk membawa protokol SCSI ya. Jadi hard disk itu punya IP ya. Hard disk itu punya IP. Ya kayak dulu lah, printer itu kan harus ditancapkan di PC kita ya. Tapi zaman sekarang ya, printer itu tidak harus ditancapkan di PC kita ya. Ada yang printer itu ada yang pakai WiFi, ada yang pakai kabelan. Nah, seperti itulah ya. Hard disk juga seperti itu. Hard disk kalau yang reguler itu ditancapkan di laptop kita, ditancapkan di PC kita. Tetapi yang modern dia ada di dalam jaringan. Terutama untuk perusahaan itu sangat enak sekali ya. Ini contoh pemakaian NAS ya. Jadi NAS ini NAS server ya. Ada yang harganya murah sampai ada yang mahal ya. Ada yang harganya ini bisa dipasang hard disk ya. Ini satu kotak ini tempatnya hard disk ini. Jadi ini adalah server yang memang khusus untuk menancapkan hard disk. Ini ada NAS ya. Jadi slotnya banyak sekali dan dia hot plug. Ya. Ini ada server, ini server, ini NAS, ini klien ya. Semuanya dihubungkan pakai switch. Jadi ini server bisa nyimpan di sini, server bisa nyimpan, klien juga bisa nyimpan di sini. Jadi terpusat. Ya, bisa terpusat. Tinggal lebih efisien. Terutama data center biasanya menggunakan konsep NAS. Bahkan ada yang baru, tapi tidak kita bahas di sini, ada namanya SAN ya. Mirip tapi beda ya. Ini lebih canggih. SAN itu storage area network. Kalau NAS itu network attached storage ya, beda ya. Beda sedikit. Tapi yang terbaru pakai SAN. Kalau SAN ini biasanya dipakai untuk virtualisasi ya, pakai VMware ESX dan sebagainya. Tapi tidak kita bahas di sini karena materinya agak tinggi itu. Nah ini NAS integration ya, ini contohnya pakai Kinect NAS, ya. Kinect NAS. Jadi ini ada yang pakai Samba, ada yang pakai FP ya, di Mac pakai FP, ada yang Streamlock dan sebagainya. Semuanya itu nyimpan datanya itu di satu jaringan ya, pakai Kinect ini ya. Terpusat. Kalau Windows itu ada yang pakai Active Directory, AD itu Active Directory ya, Active Directory. Dan seterusnya.
Ini contoh NAS ya, dari yang mahal sampai yang murah. Kalau yang ini mahal ya, ini ratusan juta kalau yang ini ya. Ini tempatnya hard disk atau juga bisa SATA ya, pakai SATA SSD. Yang terbaru harusnya sudah NVMe ya, server-server yang baru sudah NVMe. Ini yang menggunakan masih SATA ya, SATA 2,5 inch. Ini contoh ya. Jadi dia modelnya rak ya, servernya itu modelnya rak, ditaruh di rak ya. Bukan model tower. Kalau kita lihat saya tunjukkan sedikit mungkin. Nah. Image rak data center. Dia akan ditaruh seperti ini ya. Nah, ini rak data center. Nah, kayak gini. UNESA sudah punya kayak gini, sudah punya data center ya. Tapi cuma raknya ada 7 saja. Ada 7. Oh, sorry, ada 7 atau 8 ya, saya lupa. Nah, ini adalah data center ya, miliknya Facebook, miliknya Google, modelnya kayak gini. Modelnya kayak gini. Jadi dia konsepnya racking ya, rak. Seperti ini ya. Ditaruh di rak-rak server ya. Oke. Jadi dia komputer itu tidak selalu harus ada storage-nya ya. Storage itu bisa ditaruh di jaringan sehingga memudahkan untuk manajemen. Baik, ini terkait storage. Dan yang terakhir ada RAID ya. RAID ini saya jelaskan umum saja, saya sendiri pun jarang pernah mengimplementasikan, dan teknologi ini sebenarnya untuk mempercepat storage. Tapi cara ini sekarang sudah kuno ya. Karena lebih baik mempercepat storage itu pakai NVMe sudah selesai daripada pakai RAID. RAID ini dipakai untuk hard disk. Jadi untuk menduplikasi hard disk supaya bisa cepat, itu hard disknya bisa diparalel, disusun menjadi array ya. Nah, teknologinya itu disebut sebagai RAID. Jadi kalau saya sendiri kalau sekarang disuruh mempercepat penyimpanan, teknologi RAID ini bukan menjadi pilihan kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu iya, tapi sekarang enggak. Makanya dari itu saya jelaskan secara umum saja ya, supaya Anda pernah mengenal apa itu RAID. RAID adalah singkatan dari redundant. Redundant itu berarti duplicate ya. Redundant itu berarti lebih dari satu. Array itu berarti array itu lare atau bersusun ya. Of independent disk. Merujuk kepada teknologi dalam penyimpanan data komputer menggunakan untuk mengimplementasikan fitur toleransi pada media jika hard disk rusak itu bagaimana data itu terpisah. Teknologi ini membagi atau mereplikasi data ke dalam beberapa hard disk terpisah. Jadi memang boros hard disk ya, hard disknya harus banyak ya. RAID didesain untuk meningkatkan keandalan data dan meningkatkan kinerja I/O dari hard disk. Ya, RAID nanti ada RAID 1, 2 sampai 6 kalau nggak salah. Sedangkan teknik RAID ada yang disebut sebagai mirroring atau shadowing, yaitu penyalin data ke lebih dari satu buah hard disk. Jadi kalau ada hard disk di sini, terus ini ada hard disk sini, dia itu nyimpan langsung di dua. Jadi kalau Anda nulis itu, ya ini nulis ya, nulis, dia akan disimpan di sini dan otomatis disimpan di sini secara otomatis ya. Itu kalau mirroring. Terus ada teknologi namanya stripping. Stripping itu nyimpannya itu gini. Kalau saya punya nyimpan data, punya data 1, terus 2, 3, 4. Nah, kalau saya stripping itu 1 saya simpan di sini, 2 saya simpan di sana, 3 saya simpan di sini, 4 saya simpan di sana.
Jadi strip ya, apa ya, diselang-seling ya. Jadi harddisknya itu diselang-seling, disimpan di harddisk yang pertama, harddisk yang kedua, dan seterusnya. Terus ada namanya file tolerance, di mana redundant data disimpan untuk menghilangkan kesalahan. Jadi ini bertujuan untuk menghindari kesalahan, ya, kesalahan menulis. Dia ada namanya file tolerance. Kalau di memori itu ada namanya ECC ya, ECC. Ya. Untuk server-server biasanya memorinya khusus, harganya lebih mahal. Ada namanya EEC ya, error apa pokoknya, C-nya itu correction, E-nya itu error, tapi E-nya 2, yang satunya apa saya lupa, mungkin di belakang nanti ada singkatannya atau kepanjangannya. Nah, ini penjelasannya, ada teknik mirroring, ada teknik stripping, ada teknik toleransi ya. Kurang lebihnya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi mirroring itu benar-benar menyimpan duplikat ya. Menyimpan duplikat. Kalau stripping itu selang-seling, kalau file toleran itu untuk pengecekan kesalahan. Nanti bisa dibaca sendiri, tapi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Ada write level 0. Dia menggunakan stripping ya. Jadi kalau ada blok data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 5, 6. Kalau saya punya 3 hard disk ya, dia disimpan di sini, disimpan di sini, disimpan di sini ya. Dibagi ya, dibagi ke 3 hard disk itu. Ini yang level 0. Kalau yang level 1 itu mirroring. Benar-benar blok 1 diduplikasi di sini 1, 2 diduplikasi 2. Jadi ketika ini error, Anda masih punya backupan. Itu yang write 1. Dia konsepnya mirror ya. Kalau level 0 tadi stripping. Kalau yang level 0 tadi stripping ya. Ini ada tulisannya stripping ya. Stripping itu selang-seling atau interleave ya, interleave. Istilah interleave kita pernah pelajari di waktu di prosesor dulu ya. Terus ada write level 2 ya. Dia ada error correction code. Dia duplikasi ya. Dia duplikasi dan ada hard disk yang difungsikan untuk error correction-nya. Jadi error correction-nya itu ada 2 ya. ECC-nya itu ada 2. ECC-nya itu ada 2 hard disk yang dikorbankan untuk cek errornya ya. Kalau level 3 mirip, cuma yang mirroring apa, yang correction errornya itu cuma 1 di sini, cuma ECC-nya cuma 1 ya. Sini cuma 1. Ini sebagai pengetahuan saja ya. Untuk saat ini jarang digunakan. Saya sendiri juga hanya pernah mengimplementasikan level 1 ya. Kalau level 3 dan sebagainya ini tidak pernah mengimplementasikan karena hard disk saya nggak banyak. Saya cuma backup saja. Jadi konsep backup yang level write level 1 tadi sudah pernah saya terapkan, tapi yang lainnya ini belum pernah ya. Minimal kita tahu bahwa write itu banyak cara untuk meredundansi hard disk ya. Berikutnya ada write level 4. Write level 4 merupakan pengorganisasian dengan paritas blok interleave. Ini stripping ini kelihatannya ya. Ini stripping. A0, A1, A2, A3, balik lagi B, ini B, B0. Jadi stripping dia. Dia stripping ya, plus parity. Parity itu berarti error correction atau ECC tadi ya. Untuk error correction-nya, ECC-nya. Jadi dia di stripping dan ada error correction-nya. Itu yang level 4. Terus level 5. Ini sama ya, interleave. Cuma paritinya ini disebar ya, paritinya disebar. Jadi paritinya ini ditaruh di atas, ini taruh
ini taruh di paling akhir, ini lebih di atasnya. Jadi di paritinya di bloknya bisa ya. Jadi sama dengan level 4 cuma paritinya disebar. Kalau level 6 bagaimana? Ruwet memang ini ya. Implementasinya ruwet. Harddisknya harus banyak ini. Ini ini advance ya. Ini stripping terus plus paritinya disebar plus mirroring. Jadi paritinya itu di mirroring. RAID level 6 disebut juga sebagai redundansi P plus Q seperti RAID level 5 tetapi menyimpan informasi redundan tambahan ya. Jadi ada redundansi tambahan untuk mengantisipasi kegagalan. Jadi double ya. Teknologi ini boros ya, tapi sebuah perusahaan yang besar itu nggak mau beresiko, makanya dia di redundansi. Investasinya mahal tetapi datanya aman ya. Datanya aman karena tidak berdobel, dan ini diimplementasikan di harddisk yang model lama. Nah itu materi kita hari ini adalah tugas Anda ya, sudah saya upload di Classroom, nanti silakan dikerjakan. Sekarang sesi tanya jawab, silakan barangkali ada yang bertanya, silakan. Halo? Anda masih di sana? Masih, Pak. Ya, barangkali ada yang tanyakan. Hilang ada di sana? Ya, ini ada Febian. Oke, Febian, Bapak silakan tanya dulu. Izin bertanya, Pak. Kalau misalnya kita berpindah dari HDD ke SSD itu, apakah data yang ada di HDD itu hilang atau bisa dipindah ke SSD gitu, Pak? Ya, kalau sekarang konsepnya di cloning ya, bisa di cloning. Jadi Anda nggak perlu install ulang, langsung di cloning saja. Banyak software untuk cloning ya. Kalau Samsung itu pakai Magic. Jadi kalau kita beli SSD Samsung itu biasanya ada software bawaannya, pakai Magician Samsung ya. Kalau harddisk yang lain belum tentu ada cloningnya, tetapi kita bisa menggunakan software pihak ketiga seperti Asus, ASUS ya, atau Asus saya bacanya. Banyak software cloning kok harddisk di pasaran. Seperti itu. Gimana? Sudah cukup? Cukup, Pak. Ya. Mei Diana? Tanya, Pak. Kalau misalnya ternyata harddisknya itu tidak cocok sama sama hardware yang kita pakai, apakah itu nanti jika dibiarkan tetap terpasang itu bisa menimbulkan masalah ya, Pak ya? Kalau colokannya sama harusnya bisa. Cuma turun, performanya turun ya. Jadi umpamanya gini, Anda beli harddisk yang harddisk NVMe, terutama NVMe itu kan kecepatannya banyak, ada yang Pro. Saya pernah beli Pro, tapi laptop saya PCIe-nya mentok di 1500 kalau nggak salah. Ya nggak apa-apa, jalan turun, karena memang dia ada spesifikasi bilang gini, kecepatan maksimum 3500, tetapi bisa jalan di level bawahnya, gitu ya. Jadi nggak masalah, ya performanya kita rugi aja, kita beli mahal, tetapi fiturnya nggak jalan semuanya gitu aja, nggak masalah, nggak rusak. Oh, jadi tetap bisa menyesuaikan gitu ya, Pak? Iya, tetapi kalau colokannya nggak ada, colokannya gini, contohnya laptop Anda itu Intel generasi 6 ya, atau generasi 5, yang belum ada colokannya NVMe, terus Anda beli, terus tak beli NVMe aja gitu, ya nggak bisa dipasang. Jadi Anda harus memperhatikan colokannya itu. Kalau itu NVMe itu rata-rata yang baru. Kalau yang lama-lama nggak ada. Nah, laptop saya lama tapi pengen pakai SSD. Pakai SSD yang SATA. Karena kalau SATA rata-rata sudah ada semuanya. Makanya orang-orang itu kenapa pakai SATA SSD ya, karena dia cuma pengen beralih dari harddisk menjadi SSD. Tapi kalau yang baru-baru pasti pakai NVMe.
Begitu. Ada lagi? Tadi siapa yang Eko ya? Eko. Ya, saya Pak. Ya, Viko, Tadi Viko. kan hard disk sama SSD punya macam-macam colokan yang beda. Ada yang SATA, M.2, sama NVMe. Itu setiap colok-colokan itu pengaruh ke speed transfernya nggak Pak? Iya. Apa tadi kan SATA itu ada generasinya ya? SATA 1, 2, 3 ya. Bentuknya sama pun itu punya generasi. Nah, SATA itu 1.3 itu sudah mentok. Sekarang sudah 600. Nah, yang bisa dikembangkan ini PCIe ya. PCIe ini slotnya bisa sampai 16. Dan yang baru-baru sekarang rata-rata laptop yang terbaru yang harganya di atas 5 juta itu sudah rata-rata pakai NVMe. Cuma NVMe-nya pun yang harganya di bawah 10 juta itu biasanya ya yang pakai yang light, yang cuma speednya 1000, 1500 gitu ya. Tapi yang harganya di atas 10 juta seperti Evo ya, Yoga Evo, ThinkPad dan sebagainya itu speednya sudah sampai 7000. Makanya kenapa kok ini loh Pak Core i7, tapi kalau yang Yoga ini kok harganya mahal ya. Tapi yang Lenovo itu ada kelasnya. Lenovo itu yang paling tinggi itu ThinkPad. Di bawahnya itu namanya Yoga Slim dan sebagainya. Di bawahnya lagi ada Flex. Di bawahnya lagi ada IdeaPad. Itu sama-sama Core i7-nya, harganya beda jauh. Ya. Core i7-nya ThinkPad itu paling murah adalah 26 juta. Yoga itu Core i7-nya 20 juta. Flex itu sekitar 15 juta, IdeaPad paling sekitar 10 juta. Padahal sama-sama Core i7-nya. Tetapi yang membedakan fitur-fitur lain seperti case-nya, ya, NVMe-nya, memorinya apakah pakai yang teknologi yang terbaru atau tidak gitu ya. Jadi pasti colokan itu menentukan speed juga. Itu Viko. Baik Pak, terima kasih. Ya. Tadi ada satu lagi. Regi, silakan Regi. Permisi Pak, mau nanya. Ini mungkin agak keluar sih Pak, saya cuma penasaran aja. Jadi dulu pernah ngoding Python di Google Colab itu Pak. Nah di situ saya baca kalau proses run programnya itu dia pakai RAM, penyimpanan sama GPU-nya dari virtual mesin Google. Nah itu sebenarnya gimana tuh Pak? Kayak pakai mesinnya secara virtual gitu. Berarti nanti kita bisa aja render video gitu pakai GPU Google Pak. Iya. Colabs itu kan yang gratis itu ya ada batasannya prosesornya ya. Iya. Tapi kita masih bisa mengajukan, kalau kita sebagai peneliti itu masih bisa mengajukan prosesor yang dibutuhkan berapa dan sebagainya. Rata-rata untuk rendering grafis atau AI, artificial intelligence untuk mesin learning dan sebagainya itu prosesor saja nggak cukup. Ya. Sekarang teknologi yang berkembang prosesor itu banyak kan adalah GPU. Jadi kita itu proses itu kalau normalnya itu proses itu ditaruh di CPU. Ya. Tapi zaman sekarang karena permintaan grafis itu yang tinggi ya, maka diciptakan GPU ada yang Radeon, ada yang RTX berapa itu saya karena saya nggak temani Hakim ya. Nah, karena GPU ini prosesornya cepat sehingga orang-orang kadang-kadang mesin learning itu dan sebagainya atau Python itu bisa menaruh prosesnya itu tidak ditaruh di CPU utama tetapi di GPU itu bisa. Nah, kalau virtual ya, rata-rata data center pasti pakai virtual lah ya. Miliknya Unisa saja seperti Siakabu Anda itu ya jalannya sudah tidak di atasnya Linux murni, tapi dia divirtualisasi. Kenapa kok jalan divirtualisasi? Karena server itu speknya sangat tinggi, sehingga dia kalau dipasang cuma satu OS itu rugi. Itu yang pertama. Kedua, kemudahan untuk manajemen. Ya, kalau kita punya server ya, kalau Anda mungkin cuma punya satu laptop ya. Kalau Anda punya server 1 juta, bagaimana manajemennya? Kalau itu Anda install cuma OS langsung seperti Windows, server Linux, server Anda pasang langsung di atas hardware. Susah manajemennya. Maka dari itu untuk memudahkan ya pakai software virtualisasi. Karena saking mudah, nanti cloning dan sebagainya mudah. Ya. Mau pindahkan itu mudah.
Seperti itu, Mas. Tapi bahasannya virtualisasi itu tidak di sini ya. Kita hanya pengantar saja. Ada mata kuliah namanya computing ya. Mungkin di sana lebih detail. Oke Pak, terima kasih. Iya. Cukup? Sudah? Lagi? Cukup ya. Hari ini cukup materinya ya. Jadi kerjakan tugas yang ada di classroom. Ini kalau nggak salah pertemuan 13 kalau nggak salah. 13 atau 14 saya lupa. Nanti UAS-nya seperti biasa ya. UAS-nya nanti masih pakai Google Form, masih belum offline. Insya Allah semester depan itu sudah full offline. Jadi dosen dan mahasiswa bisa ketemu ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar ya? Dengar, Pak. Oh ya.